Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah manittaba'ah. Masyaallahu kan wa malam yasha'alam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita diberikan kelancaran menjalankan ibadah puasa dan juga amalan ibadah lainnya. Mudah-mudahan seluruh amalan kita, siam hari kita di siang hari, kemudian qiyam kita di malam hari, dan juga rangkaian ibadah yang lainnya, baik itu tadarus Quran, zikrullah, silaturahim, atau di 10 hari terakhir itikaf, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kesempatan kali ini kami akan menyampaikan terkait hal-hal yang menjadi bagian ibadah penyempurna ibadah saum kita, yakni terkait soal zakat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita sama-sama pahami bahwa zakat ini, syariah zakat, ibadah zakat itu adalah bagian dari rukun Islam. Ya. Selain syahadat, kemudian sholat, melaksanakan saum, dan haj, yang zakat juga merupakan bagian dari asas pokok rukun Islam. Maka menurut kami ini penting untuk sama-sama kita memahami agar kita bisa mengamalkannya. Zakat ini, ya, kalau secara definisi, ya, itu kan ada definisi terminologi, ada definisi etimologi, ya. Tentu juga pengertiannya tentu para ulama memberikan definisi yang berbeda-beda, ya, tapi pada intinya bahwa kita mengeluarkan sejumlah harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu dengan jumlah tertentu untuk didistribusikan kepada kalangan tertentu, ya. Nah, ada definisi zakat yang menurut pemahaman para ulama ini beririsan juga dengan hikmah zakat itu sendiri, ya. Di antaranya zakat itu punya 4 pengertian. Pertama adalah at-tuhur, yang kedua al-barakatuh, yang ketiga an-numu, dan yang keempat as-sholah, ya. Jadi pertama at-tuhur, yang kedua al-barakah, yang ketiga an-numu, dan keempat as-sholah. At-tuhur artinya suci, ya. Jadi maksudnya bahwa dengan zakat itu kita akan mensucikan jiwa dan harta kita, ya. Al-barakatuh itu juga maknanya zakat. Ya, zakat bermakna al-barakah. Artinya bahwa zakat, harta yang kita keluarkan dengan zakat itu akan membawa keberkahan, ya, buat kita, buat harta kita. Ya. Kemudian an-numu artinya berkembang. Ya. Jadi ikhwan akhwat, kalau harta kita ini berkembang, bukan dengan riba, tapi dengan zakat. Ya. Kan kata Allah, tidaklah berkembang apa yang dijalankan melalui riba, tapi justru di mata Allah yang berkembang itulah zakat, ya. Kemudian yang keempat as-sholah, ya, artinya keberesan, ya. Kalau kita ingin beres masalah kita, ya, masalah rumah tangga kita, masalah pekerjaan kita, maka selesaikan dengan zakat. Insya Allah dengan zakat tadi harta kita akan bersih, harta kita akan barokah, harta kita akan berkembang, dan urusan kita, ya, berkenaan dengan harta dan pribadi kita juga akan beres, ya. Ini pengertian secara terminologi, ya. Nah, kemudian ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita beberapa literatur, ya, kita memahami zakat itu ada 2, ya. Ada zakat mal, kemudian zakat fitrah. Nah, dalam kesempatan kali ini insya Allah Al-Fakir akan menyampaikan yang berhubungan dengan zakat fitrah, ya. Apalagi kita berada di akhir-akhir bulan Ramadan, ya. Ini kita banyak diingatkan oleh umaro, ya, oleh amil-amilin setempat di masjid-masjid tertentu agar
supaya kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, landasannya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, di mana Rasul bersabda, "Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri, so'an min tamrin, aw so'an min sya'irin, alal abdi wal hur, wal zakari wal untha, was sogiri wal kabiri minal muslimin, wa amaru biha an tuadda qabla khurujin nasi ila sholah." Artinya, Rasulullah SAW memfardukan zakat fitrah, ya, so'an min tamrin, satu so' dari kurma, aw so'an min sya'irin, atau satu so' dari gandum, alal abdi wal hur, baik kepada budak, ya, hamba sahaya, wal hur, dan juga orang merdeka, wa dzakari wal unsa, buat laki-laki dan juga untuk perempuan, ya, was-sogiri wal kabir, untuk anak kecil dan juga orang dewasa, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha, dan Rasul memerintahkan itu agar ditunaikan qabla khurujin nasi ila sholah, sebelum keluarnya manusia untuk berangkat sholat. Maksudnya adalah sholat Idul Fitri. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, ya, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita, pertama, bahwa satu, ya, zakat fitrah ini hukumnya wajib, ya, karena faradha Rasulullah SAW, Rasul memfardukan, ya. Artinya yang sampai dari Rasul adalah itu adalah syariat, ya, syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat fitrah hukumnya wajib, ya. Di sini Rasul menyebutkan ukurannya berapa, so'an min tamr, satu so' dari tamr, ya. Nah, terkait ukuran satu so' ini, ya, beberapa ulama memberi pendapat, ya. Ada yang seperti halnya misalnya Imam Maliki, ya, satu so' itu setara dengan 2,7 kilo, ya. Imam Syafi'i 2,75 dan seterusnya. Tapi kemudian di Indonesia, ya, sudah ditetapkan, ya, satu so' itu 2,5 kilo, ya, atau kalau dalam liter itu 3,5 liter, gitu, ya. Nah, min tamr dari kurma, ya, kalau ini difahami oleh para ulama bahwa yang dikeluarkan, zakat yang dikeluarkan adalah berupa makanan pokok, ya. Rasul menyebutkan dua di sini, tamr atau syair, ya, kurma atau gandum, ya. Nah, kalau di Indonesia itu makanan pokok kan beras, ya, beras. Maka di Indonesia memang umumnya, gitu, ya, mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras, ya. Sebagian ulama itu ada yang membatasi bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok, ya, tidak boleh dengan yang lain, ya. Sekalipun ada juga yang membolehkan dengan dikonversi ke nilai mata uang, gitu, ya. Tapi biasanya para amilin di beberapa tempat itu ingin mendekati sunnah, ya, dengan makanan pokok. Ya, biasanya ketika ada yang muzaki, yang membayar zakat fitrah, itu dibantu oleh amilin kalau misalnya bayarnya dengan rupiah mata uang, dibantu dibelikan dulu dengan beras, tetap dibantu, ya, diupayakan agar memang yang dizakati adalah dengan makanan pokok, ya. Nah, untuk siapa kewajiban zakat fitrah ini, ya, ternyata Rasul mewajibkan seluruhnya. Syaratnya adalah minal muslimin, kaum muslimin. Apakah dia budak, ya, atau dia orang merdeka, dia laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun dewasa, yang penting dia muslim, maka dia wajib membayar zakat fitrah, gitu, ya. Maka kemudian para ulama menyimpulkan, ya, syarat, ya. Jadi syarat orang bayar zakat fitrah itu ada 3, ya. Pertama, dia muslim, ya. Jadi memang tadi karena hadisnya minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi tidak diterima tuh zakat fitrah misalnya dari nonis, nah, gitu, ya. Jadi pertama muslim. Yang kedua, itu hidup di waktu wajibnya mengeluarkan zakat fitrah, ya. Kapan wajibnya mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, ya. Jadi kalau misalnya kita mendapati ada seseorang, ya, yang masih bernyawa di akhir bulan Ramadan
sebelum terbenam matahari, maka masih wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ya, misalnya bayi, ya, ada bayi yang lahir sebelum waktu maghrib, akhir Ramadan, nah itu masih dikenakan kewajiban membayar zakat fitrah. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia memiliki kecukupan ya untuk dikonsumsi pada hari Id gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau ada di antar ikhwan akhwat yang tidak punya sesuatu untuk dibayarkan zakatnya. Nah, ini maka dalam hal ini ya bersyukur kita sudah hidup berjamaah ya, harus menyampaikan kepada ulil amri setempat ya, ke rois, ke naib atau ke wali ya. Ulil amri setempat sampaikan. Misalnya kalau memang betul-betul ada yang tidak punya untuk mengeluarkan zakat fitrah, sampaikan kepada ulil amri ya. Nah, dalam hal ini ulil amri juga perlu mengecek nih, harus punya database ya. Siapa ikhwan, akhwat yang misalnya sampai injury time mendekati batas akhir pembayaran zakat fitrah, dia belum berzakat, ini sudah didatangin. Harus didatangi, disampaikan apakah memang betul-betul tidak punya atau jangan-jangan lupa gitu ya. Kalau lupa ya tinggal diingatkan. Kalau belum punya, nama ulil amri di sini berfungsi mencarikan solusi ya. Apakah kemudian bisa itu menjadi tanggungan Baitul Mal di riasah niabah setempat, atau menghubungkan ke agnia tertentu yang ingin bersedekah zakat fitrah ya. Jadi hukumnya dari agnia itu sedekah bagi siapa tadi yang belum bayar zakat. Nah, nanti kemudian yang menerima itu membayarkan zakat fitrah sebagai sebuah kewajiban gitu ya. Ini jadi jangan sampai ada ikhwan akhwat yang sampai terlewat dari membayar zakat fitrah. Nah, ini fungsi amilin juga di sini ya, amil zakat fitrah, agar mengingatkan terus. Jangan sampai ada ikhwan akhwat yang belum membayar zakat fitrah ya. Fungsi mengingatkan tadi, amil bisa tahu siapa yang belum bayar zakat, apakah karena lupa ya, atau yang kedua karena memang tidak ada. Kalau lupa, diingatkan. Kalau misalnya memang tadi ikhwan akhwat belum betul-betul tidak punya, nah maka dicarikan solusinya. Nah, jadi ini ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Kemudian mungkin terakhir sebagai penutup, saya menyampaikan hadis Nabi SAW juga, yang ini merupakan hikmah dari zakat fitrah ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi warrafath wa tu'matan lil masakin. Rasul memperdukan zakat fitrah sebagai apa? Tuhratan lis-shaim, sebagai pembersih, pensuci bagi kita yang sedang berpuasa ya. Bisa jadi dalam kita melaksanakan puasa itu ada kotoran-kotoran yang masuk, nah, gitu ya. Rasul menjelaskan di sini, minal lagwi warrafath ya. Boleh jadi ketika berpuasa kita itu banyak lagu ya, banyak senda gurau, banyak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya gitu ya. Warrafath, dan juga dari ucapan-ucapan kotor ya. Bisa jadi hal seperti itu terjadi kan. Bahkan ada hadis Nabi SAW kan yang berbicara kalau ada ketika sedang berpuasa kemudian ngajak ribut ya, katakan ini soimun gitu ya. Itu dalam hal berpuasa, ketika berpuasa sangat mungkin terjadi gitu ya. Maka tadi lagu dan rofas ini disucikan melalui zakat fitrah ya, tuhrotan lisoim ya. Ini fungsi yang pertama bagi yang saum sebagai pembersih ya. Kita tidak lepas lah dalam kegiatan sosial kemanusiaan ya, keseharian kita mungkin ada yang lagu ya, apalagi sekarang tantangannya berat ya. Ada teknologi media digital ya. Itu kita berhadapan ya dengan dua kekuatan ya. Apakah kekuatan iman ya, kita ingin katakanlah detox teknologi ya selama bulan Ramadan ini, apakah kita full betul-betul ya, atau justru kita masih tercampur-campur ya. Maka ini zakat fitrah tuhratan lil shaim. Kemudian yang kedua kata Rasul, fungsinya adalah wa tu'matan lil masakin, juga memberi makan bagi orang miskin ya. Jangan sampai ada ikhwan akhwat di hari kebahagiaan kaum muslimin, hari kemenangan Idul Fitri, tetapi
untuk misal sesuap nasi itu tidak memperoleh. Nah, jadi zakat fitrah ini nanti oleh amilin akan didistribusikan kepada yang berhak, ya, tu'matan lil masakin, ya. Kaum kaum miskin nanti akan mendapatkan sebagai asnaf dari zakat fitrah ini, ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kesimpulannya, pertama, zakat fitrah adalah kewajiban kita semuanya, ya. Yang kedua, untuk ukuran tadi, ya, itu standarnya adalah 2,5 kilo atau 3,5 liter. Yang ketiga, dalam hal ini amil yang ada di beberapa tempat hendaknya mengingatkan, ya, dengan data yang dimiliki siapa ikhwan akhwat yang belum berzakat, ya. Jika lupa agar diingatkan, jika tidak punya agar dibantu, ya, dicarikan solusinya. Kemudian yang keempat, fungsi zakat bagi kita pribadi sebagai yang melaksanakan ibadah saum adalah tuhrotan, sebagai pembersih, ya, dari lagu warrofas, ya, dari ucapan sia-sia dan perkataan kotor. Kemudian fungsi lainnya di antara zakat fitrah ini adalah kita mengumpulkan zakat fitrah sebagai tu'matan lil masakin, seluruh ikhwan akhwat, ya, kaum muslimin, ya, sebagai satu kesatuan, ya, yang tidak bisa dipisahkan, harus merasakan kebahagiaan yang sama. Jangan sampai di hari kemenangan tetapi ada yang masih kekurangan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menunaikan ibadah saum, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.